Islamisasi. Kemudian 7 abad Saleh itu dari 14 sampai 20. Itu proses westernisasi. Nah, jadi sekali lagi peradaban dunia itu berpusat kepada ini Judeo-Kristian dan Greco-Roman. Ya. Saya juga punya buku itu satu lagi, itu bagus dulu dari fotokopian juga dari Prof. Yusman ya, tentang sejarah lahirnya politik di Barat ya. Di situ juga. Nah, kalau di buku itu justru pertama Judeo-Kristian, kedua Greco-Roman, yang ketiga Greco-Roman dulu. Jadi perkembangan peradaban dunia itu justru dari Greek Yunani, Romawi, kemudian Islam, kemudian berkembang di Kristen, gitu ya. Jadi sebelum orang Barat mencapai puncak sivilisasi atau peradaban yang tinggi itu orang Islam dulu. Jadi Greco-Roman ya, perkembangan sejarah di Yunani Romawi, kemudian beralih kepada Islam, dan kemudian setelah itu beralih kepada Barat ya, tadi Judeo-Kristian. Itu juga bukunya bagus ya, tapi udah lama fotokopi, tapi bagus. Nah, itu ya. Adapun Islam berada di pinggiran proses itu dan tidak termasuk ke dalam arus pokok atau mainstream. Jadi dipinggirkan. Pokoknya peradaban dunia itu dari dua itu, tapi Islam itu tidak dilihat, tidak masuk kepada arus mainstream. Maka dalam penulisan sejarah dunia, Islam disingkirkan sebagai suatu hal yang tidak fit. Fit itu apa? Fit itu apa artinya? Cocok, tidak cocok. Ya, kan ada teori dari siapa itu, Darwin. Fit yang natural selection itu. Jadi seleksi alam. Seleksi alam itu kan yang mampu hidup itu adalah orang yang cocok. Ya. Jadi Islam dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak cocok dengan sivilisasi yang berlaku sekarang, ialah sivilisasi Barat. Nah, penulisan secara Barat sentris ini tidak benar dan bertentangan dengan kenyataan realitas. Mengapa begitu? Kita hanya dapat mengira-ngira saja. Salah satu kemungkinan barangkali teori sejarah yang berlaku sekarang tidak mampu mengintegrasikan bagaimana Islam sebagaimana tampak sekarang merupakan jembatan terhadap tercapainya sivilisasi tertinggi di tangan Barat. Jadi sebetulnya teori yang sebenarnya itu dalam sejarah peradaban dunia itu tadi. Jadi pertama perkembangan sejarah itu dari Yunani, Romawi kan gitu ya. Kemudian kan buku-buku Yunani itu kan diterjemahkan oleh orang-orang Islam, seperti filsafat Yunani kan diterjemahkan oleh siapa? Oleh ulama-ulama dari Islam kan, seperti Al-Kindi, Rushd ya, kemudian Al-Farabi. Nah, kemudian itu dikembangkan di dunia Islam. Itu tadi 7 abad itu. 7 abad ya, abad ke-13 sampai abad ke-7 sampai abad 13. Disitulah umat Islam itu bisa jaya ya, bisa mencapai puncak peradaban yang tinggi. Perkembangan ilmu kan, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, termasuk juga ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tafsir gitu ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, setelah itu baru pada abad 15-16 ilmu itu, peradaban itu diambil oleh siapa? Ini Kristen ya, oleh Kristen, orang-orang Kristen. Maka ada perang salib gitu ya. Nah, disitulah orang-orang Kristen sebetulnya mengambil ilmu-ilmu orang-orang dari Islam gitu ya. Nah, itu itu perkembangannya. Jadi Islam itu justru di pertengahan, artinya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi Barat itu dijembatani di sini yang merupakan jembatan terhadap
tercapainya sivilisasi tertinggi. Dan ini yang dilupakan ya oleh para penulis apa? Penulis sejarah dunia, terutama orang Barat, gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ya, di buku Roda Berputar, Dunia Bergulir. Nah, ada satu kealpaan besar dalam cara sains barat sekuler, SBS, berteori sehingga realitas yang tidak cocok harus dikesampingkan atau dibuang. Karena itu perlu disusun teori yang lebih unggul daripada teori SBS, dan untuk itu Islam dijadikan sebagai fokus perjalanan sejarah dunia. Jadi ada SBS, ada ST. Di buku ini ada, jadi SBS versus apa? PS, ST. Apa ST? Bukan ST 12 ya? Bu, ST apa? Kalau SBS kan sains barat sekuler. Kalau ST sains tauhidullah. Ya timur bisa, tapi tauhidullah. Timur ya, atau tauhidullah. Jadi SBS itu kan ya sekuler. Jadi dasarnya tadi kepada rasionalitas dan apa tadi? Sains dan teknologi, gitu ya. Liberalisme, ya, paham apa? Paham empirisme, sekularisme, paham apa namanya nihilisme, ya. Nah, kalau ST itu sains tauhidullah itu yang berdasarkan pertama dasarnya kepada wahyu Allah, tetapi kemudian juga dibarengi integrasikan dengan apa? Dengan rasional ya. Maka di sini ada satu bab tentang bagaimana tadi apa? Implikasi tauhid pada life dan thought. Thought itu apa? Thought itu apa? Pemikiran. Nah, lihat implikasi tauhid di samping kepada tadi apa namanya life itu apa? Kehidupan. Tapi tauhid itu berimplikasi pada pemikiran. Thought ya, thought. Di sini ilmu barat sekuler pra dan pasca seorang pemikir namanya Tarnas ya. Kemudian apa itu ilmu ya, apa itu filsafat modern, apa itu rasio dan rasa, takdir dan ikhtiar. Aja bagus ini ya. Ini di sini dulu justru wajib ini dulu ketika Prof Herman ngajar di sini filsafat ilmu, ini bukunya wajib. Roda berputar, dunia bergulir, kognisi baru tentang timbul tenggelamnya sivilisasi. Kognisi baru tentang timbul tenggelamnya sivilisasi. Kalau mau ya, tapi jangan bilang sekali lagi. Boleh di-scan Pak? Ke Pak ini ya, Pak Endang. Boleh di-scan Pak? Hah? Di-scan. Oh, alih itu naon mah. Siap. Bisa di-scan? Bisa Pak. Cepatnya. Jelas. Insyaallah Pak. Kayak mesin. Kayak biasa dinikmati di HP-nya. Oh, ada. Jadi SBS sains barat sekuler. Terus tadi PS ST sains tauhidullah. Kan dalam Islam itu ilmu itu sumbernya dari Allah kan. Dulu pernah saya gambarkan ya. Dalam Islam itu ya sains tauhidullah. Dulu kan saya jelaskan perolehan ilmu itu pertama dari Allah. Allah itu al-alim wa alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian Allah menurunkan dua ayat apa? Kauniyah, ayat Qur'annya kauniyah. Kemudian dua ayat ini diinterpretasi oleh manusia sehingga menghasilkan apa?
ilmu kan. Jadi iptek yang dikembangkan oleh manusia hasil interpretasi, dan hasil interpretasi manusia itu sesungguhnya menjabarkan ayat-ayat Allah gitu ya. Tetapi kebenaran iptek itu relatif, kebenaran dari ayat Allah itu adalah mutlak. Yang digunakan dalam sejarah dunia adalah wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 105, khususnya kelima, Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi beliau buku itu dapat ilham dari ayat ini. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ceritanya buku itu, beliau itu hafal teori-teori barat, sosiologi, antropologi, ya. Pokoknya dulunya sebelum menghasilkan buku itu, buku roda berbalar, beliau itu, Prof. Herman Alwi itu, ilmu-ilmu barat itu dikuasai. Ya. Suatu ketika dia sakit, akhirnya ilmu-ilmu barat itu hilang seketika. Yang dia tahu apa ya, ilmu barat, teori barat, sosiologi, antropologi, filsafat dari barat hilang. Nah, tapi pada akhirnya dia kembali dan dapat ilham. Yang buku itu dapat ilham ya. Itu ayat ini. Terutama ayat 1 sampai 5. Terutama ayat 5, Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi proses sejarah itu adalah proses penyadaran bagi kaum muslimin bahwa dalam rangka melakukan tugas mereka sebagai khalifah al-ardi, mereka terlebih dahulu harus belajar merupakan realisasi. Jadi sejarah itu merupakan belajar ya. Jadi ayat pertama itu Iqra, studi ya. Ayat yang pertama kan perintah untuk belajar, studi, analisis, meneliti. Berbeda dengan agama lain, terutama agama Kristen. Ya, dengan ayat pertama kasih sayang. Tapi kalau belajar itu mendorong orang untuk motivasi berprestasi. Ya. Nanti ada istilah human motivation, motivasi berprestasi. Ya, dengan demikian Islam merupakan titik defleksi dari statis ke dinamis. Defleksi itu perubahan ya, dari statis ke dinamis dalam bentuk trade. Trade itu apa? Perdagangan. Sehingga Islam turun di Mekah yang merupakan trading center. Jadi dengan perintah Iqra itu dinamis. Iqra, perintah kan? Iqra. Perintah apa ini? Baca. Ini dinamis ini, bukan statis. Dinamis itu artinya menunjukkan apa? Perubahan, maju, tidak statis. Ya. Jadi Islam merupakan titik defleksi dari statis ke dinamis dalam bentuk trade. Islam itu turun di Mekah kan? Mekah itu kota apa? Kota perdagangan. Bayangkan Islam, ya, nilai yang sangat dinamis, gitu ya, dalam bentuk trading, gitu ya. Dan di kota Mekah itu merupakan kota trading center. Kalau namanya perdagangan itu kan di situ ada transaksi, ya, dinamika, gitu ya. Terjadi perubahan, ya, transformasi, bukan statis. Itu Islam turun sebagai agama yang dinamis dengan wahyu pertama Iqra, gitu ya. Nah, dengan wahyu pertama yang berbunyi Iqra, telaah atau studi, itu semua perlu diempirisasikan. Diempirisasikan itu empirik, dibuktikan, dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan sifat-sifat masyarakat yang dinamis. Ya. Jadi oleh Nabi kemudian diempirisasikan. Itu ayat pertama. Dengan demikian nampaklah bahwa Islam merupakan fokus pada perjalanan sejarah dunia. Ialah dimulainya saat dinamik
Selanjutnya Satinum itu sekarang sudah berjalan selama 14 abad, dari abad 7 sampai abad ke-20 ya, atau 15 kalau sekarang ya, sudah abad 21 sekarang. Nah, dalam kurun waktu 14 hari itu, karena mengajar itu harus diperlihatkan yang benar dan yang salah, terdapatlah 7 abad benar disusul 7 abad yang salah. Ya. 7 abad yang benar itu apa? Islamisasi. Jadi yang sesungguhnya itu pertama dari sejarah Yunani, ya, Yunani, Romawi. Kemudian beralih kepada sejarah Islam. Kemudian berkembang kepada tadi Kristen. Nah, ini 7 abad disebut 7 abad benar kalau dalam buku itu. Ini 7 abad salah. So di sini proses Islamisasi. Jadi buku-buku atau ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh Yunani Romawi itu di apa? Di Islamisasi itu apa? Proses apa Islamisasi? Proses ya mengislamkan gitu ya. Walaupun ada ahli yang mengatakan, ada orang yang mengatakan tidak setuju proses Islamisasi. Tapi realitasnya sejarah mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang berkembang di Yunani Romawi itu kemudian masuk ke Islam, kemudian Islamisasi gitu ya. Itu disebut 7 abad benar. Kenapa 7 abad salah? Karena di situ disebut dengan westernisasi. Ya, ini westernisasi. Western itu apa? Barat. Proses kebarat-baratan. Western, ya. Ini abad 7 ya, abad 7 sampai 13. Ini abad berapa? 14 sampai 20. Terutama ini di barat itu, di Kristen itu ketika proses enlightenment ya, atau proses pencerahan di Eropa ya. Nanti baca di situ westernisasi, proses pembarat-baratan. Jadi asal ilmuwan dibunuh kan ya? Seperti siapa? Galileo kan? Itu kenapa kosong? Oh, yang belum istilah. Bukan Maruf Amin. Kalau periode pas. Jokowi dia masih utang. Nah, itu foto satu. Pak Aji-nya. Kenapa Aji pribadi? Jadi itu kenapa banyak ilmuwan dibunuh, orang-orang gereja dibunuh ya? Sebab mereka apa? Seperti Galileo siapa lagi? Ya. Karena mereka perkembangan ilmunya itu justru sesuai dengan berdasarkan kepada agama gitu ya. Jadi kalau di barat itu lepas dari agama, makanya westernisasi, liberalisasi gitu ya. Kemudian apalagi hedonisme gitu ya. Nah, itu yang terjadi di barat. Dengan cara ini kita melihat menyambungnya Islam dan barat yang memungkinkan terjadi fakta-fakta bahwa barat belajar dari Islam sebagai modal mereka mencapai sivilisasi tertinggi manusia yang berupa Indonesia. Jadi westernisasi ya, industrialisasi itu kenapa mereka ini di abad ke-14 dan 20 maju? Sekali lagi karena mereka belajar ke ini, barat itu belajar ke ini dulu. Jadi mereka maju dengan ini.
bersentuhan, berinteraksi dengan dunia Islam, gitu ya. Jadi akhirnya orang Kristen itu, orang Barat itu belajar kepada dunia Islam. Nah, diambillah ilmu-ilmu itu. Kenapa orang Islam mundur ya? Ketika di abad 14 kan mundur ya. Itu nanti secara internal terjadi peperangan, konflik gitu ya. Terjadi kepentingan politik, kepentingan dunia materi, kemudian hedonisme, nepotisme terjadi kan, sudah kerajaan dan sebagainya. Nah, orang Islam lemah kemudian diambil oleh Barat gitu ya, orang Kristen. Mengapa dari Islamisasi beralih ini menjadi Westernisasi? Ini merupakan proses internal Islam maupun Barat. Salah satunya adalah Islam kehilangan human motivation pada abad 9. Human motivation itu apa? Motivasi manusia. Maksudnya apa? Human motivation. Jadi kehilangan gairah motivasi untuk apa? Untuk tadi tidak sama dengan wahyu pertama Iqra gitu ya, yang dinamis. Tetapi sudah lemah, kehilangan human motivation, kehilangan teori McLaren itu need for achievement ya. Pernah dengar ya teori ada NACH, need for achievement, kebutuhan untuk apa? Achievement itu prestasi, pencapaian, gitu ya. Ini sudah hilang di dunia Islam. Itu faktor internal, ya. Jadi Islam sudah kehilangan human motivation, kekuatan, gitu ya. Padahal sekali lagi Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebutuhan untuk berprestasi, gitu ya. Kemudian kekuatan dan sebagainya. Sedangkan Barat memperoleh lebih human motivation. Akhirnya Barat mencapai puncak peradaban tinggi, yaitu industrialisasi, gitu ya. Abad 16. Perang saudara kan salah satunya terjadi ya di dunia Islam ya. Nah, sebagai implikasi dari uraian ini, maka sejak abad 21, setelah kaum muslimin selesai belajar dan sadar, mereka pun siap, kita pun ya umat Islam, untuk memegang kembali tampuk pimpinan selaku khalifatul fil ardi atau sebagai pengelola dunia. Barat mulai decline itu apa? Turun ya. Dan Islam muncul kembali. Mereka perlu melakukan kebangkitan. Ini yang disebut dengan human motivasi itu karsa. Karsa itu kan ada karsa, karya, ada cipta ya, cipta, karsa, karya. Karsa itu apa? Karsa ini apa namanya? Kalau cipta apa bu? Cipta, karsa, karya. Cipta itu apa? Ciptaan. Karsa itu ini pola pemikir. Jadi ilmu maksudnya ya, human motivation itu adalah semangat berilmu. Itu jelas, gitu ya. Harusnya abad 21 sampai nanti itu umat Islam harus apa lagi? Bangkit lagi, gitu ya. Kebangkitan karsa. Human motivation itu adalah karsa. Dalam Al-Quran banyak ya, apalah ta'qilun, apalah tafakkarun, apalah tubsirun, kan gitu ya, itu kan karsa. Kenapa kamu tidak berpikir gitu ya? Itu kan karsa. Nah itu Bapak Ibu, itu pendahuluan berbicara bagaimana kita
memahami sejarah dunia. Jadi jangan barat sentris, tetapi Islam pun itu dijadikan sebagai fokus dalam apa? Dalam sejarah dunia, gitu ya. Nah, sekarang apa itu pengertian sejarah? Sejarah itu dari bahasa Arab tarikh, ya. Tarikh dan sajaratun. Tarikh itu artinya ketentuan masa, waktu, pemberitahuan tentang waktu. Memang berkaitan dengan waktu, waktunya yang apa? Yang telah terlampau lalu. Kenapa sajaratun? Pohon. Kenapa sejarah itu disebut sajaratun pohon? Pohon itu mempunyai cabang dan ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Sejarah kan begitu ya. Jadi seperti pohon kan. Jadi ada apa? Ada perkembangan, ada pertumbuhannya, gitu kan? Dari mulai apa? Dari mulai apa namanya? Kecil, ranting, kemudian bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu mundur lagi. Islam kan tadi begitu ya. Islam maju dulu ya. Abad tadi berabad 7 sampai abad 14, kemudian mundur abad 13 dan 20 ya. Pertanyaannya sekarang umat Islam itu mundur atau maju? Bangkit kan? Hah? Mulai bangkit. Mulai bangkit. Cirinya apa sekarang umat Islam mulai bangkit? Banyak apa? Perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi. Iya. Pemikiran semakin inklusif, Pak. Kemudian bahkan Gaya berpikir para tokoh ulama semakin inklusif. Inklusif, terbuka. Iya. Terus apa lagi? Di samping lembaganya sudah maju kan sekarang SD ya, dari katakanlah saya SD ya, kemudian apa pondok pesantren ya, kemudian perguruan tinggi, kemudian tadi pemikirannya sudah inklusif, tidak inklusif, tidak eksklusif lagi. Tetapi ini yang ciri modern itu, gitu ya, di samping tadi ya penguasaan teknologi, ya. Nah ini juga, nah umat Islam itu penguasaan teknologi itu apakah maju atau mundur atau menyesuaikan? Maju. Masih mundur kan? Sekarang teknologi yang menguasai siapa? Orang-orang Barat ya, atau orang-orang Asia, tetapi yang Muslim, yang Korea kan, Cina, Rusia, Eropa, gitu ya. Dari Arab itu produk teknologi ada tidak? Mekah Tidak. Minyak. ya, produk teknologi pokoknya handphone, gitu ya, mobil, kan, ya. Orang Arab kan teknologinya itu berpusat ke mana? Atau mengambil dari Barat, Amerika kan, dari Amerika, ya. Nah itu salah satu indikator memang penguasaan teknologi kita itu lemah, gitu ya. Tetapi pemikiran itu sudah terbuka, gitu ya. Menggunakan lembaga pendidikan Islam, gitu, sudah. Nah itu sejarah ya. Kalau dari Inggris itu history ya. History itu pengalaman masa lampau daripada umat manusia. The past experience of mankind. Sejarah itu adalah pengalaman masa lampau daripada umat manusia, gitu ya. Itu secara bahasa Inggris. Sejarah merupakan catatan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa silam yang diabadikan dalam laporan-laporan tertulis dan dalam ruang lingkup yang luas. Ya, ada buku sejarah kan, gitu ya. Ada histori ya, di dalam buku. Ada buku sejarah namanya apa? Kan biografi juga kan sejarah apa? Sejarah tokoh kan, catatan sejarah tokoh. Jadi ditulis dalam sirah perjalanan. Nah sekarang menurut KBBI silsilah asal usul keturunan itu juga sejarah ya, kejadian dan peristiwa. Jadi kemudian juga ilmu pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa ya. Jadi sejarah itu ilmu pengetahuan ya.
tentang peristiwa masa lalu. Sejarah menurut para ahli. Ini yang pertama, siapa ini? Ada yang kenal? Ibnu Khaldun ya? Ibnu Khaldun. Sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada watak-watak masyarakat itu. Itu menurut Ibnu Khaldun. Di catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, gitu ya. Tadi kita punya menjelaskan bagaimana perkembangan peradaban dunia dari mulai Yunani, Romawi, kemudian berkembang ke Islam, kemudian berkembang ke Kristen atau Barat. Nah itu kan catatan-catatan tentang peradaban dunia ya. Walaupun tadi kebanyakan orang menulis sejarah dunia itu Barat sentris, gitu ya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada watak-watak masyarakat itu. Kemudian menurut ini dari Barat ya, siapa namanya? Sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan, ya. Jadi ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadi perubahan karena adanya hubungan antara manusia terhadap masyarakatnya. Jadi ilmu ya, kan ada, makanya ada di perguruan tinggi ada prodi sejarah ya, ada fakultas dulu ada fakultas sejarah itu SKI ya, ada prodi atau jurusan SKI. SKI itu sejarah kebudayaan Islam, kan ada ya di YIN ya, SKI sekarang masih ada, atau jurusan atau prodi sejarah kebudayaan Islam. Kemudian di fakultas-fakultas umum juga ada ya, jurusan atau prodi sejarah kebudayaan. Pokoknya di UI, gitu ya, di Unpad, gitu ya. Gelarnya itu humaniora ya, humaniora, gitu ya, berbicara sejarah. Tentu bukan menjelaskan kejadian saja kan, artinya fenomena budaya-budaya kehidupannya, wataknya, gitu ya, bahasa kan diajarkan. Gitu. Budaya budaya Arab, gitu ya, bahasa Arab dipahami, gitu ya, kebiasaan, watak-wataknya. Jadi bukan hanya menjelaskan kejadian masa lalu, tetapi tadi yang berhubungan dengan antara manusia dan masyarakat. Kemudian ada lagi yang mengatakan sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Ini ilmiah. Ciri ilmiah itu apa? Sistematis, terus logis, dan empiris. Logis itu artinya apa? Masuk akal, lebih akal. Empiris bisa dibuktikan, ada buktinya nyata. Kalau sistematis itu ciri ilmiah. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki dan menceritakan fakta-fakta dalam waktu temporer dan di dalam hubungan dengan perkembangan umat manusia dalam aktivitas mereka. Jadi aktivitasnya juga dijelaskan ya. Aktivitas, watak dan sebagainya. Nah, kesimpulannya sejarah itu adalah upaya merekonstruksi. Merekonstruksi itu apa? Bangun kembali peristiwa atau kejadian masa lalu dengan menggunakan berbagai sumber berupa fakta dan data yang dapat dipercaya, yang kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu. Itu sejarah. Nah, sekarang pendidikan, kan sejarah pendidikan atau lembaga pendidikan. Pendidikan Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah belajar ya, apalagi dari tarbiyah ini refresh kembali. Pendidikan itu education, ya, upbringing, pengembangan. Kalau dalam bahasa Arab itu apa? An-numu, pengembangan itu teaching ya, bukan teaching. Pengajaran, tapi bukan hanya pengajaran saja, instruction, perintah, pedagogi, pembinaan kepribadian, breeding, memberi makan,
ya kalau dalam binatang kan, ya kemudian raising animal, binatang menumbuhkan animal. Jadi pengembangan, pengajaran, perintah, pembinaan, kemudian memberi makan, kemudian menumbuhkan, itu adalah istilah pendidikan dari segi bahasa ya. Ya, pendidik. Kan asal katanya apa? Didik ya. Didik itu artinya apa? Ya ajar, ya ajar. Nah, dalam bahasa Arab itu at-tarbiyah, proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang terdapat pada diri seorang baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Ini lengkap tarbiyah ya. Jadi tarbiyah itu bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan potensi. Jadi anak itu kan punya potensi, kemudian ditumbuhkan dan dikembangkan ya, baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Itu pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan hanya teaching saja kan, tetapi bukan transfer of knowledge, tapi transfer of value, transfer of nilai, ability, ya skill, ya. Itu pendidikan. Menurut Atiyah Al-Abrasi, pendidikan Islam ialah mendidik akhlak. Jadi kata Al-Abrasi itu pendidikan itu justru akhlak, ya. Yang tumbuh kembangan itu akhlak dulu dan jiwa peserta didik. Kemudian menanamkan rasa fadilah, keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, ya, tata krama, sopan santun, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang seluruhnya ikhlas dan jujur. Ini menurut Profesor Atiyah Al-Abrasi. Ada buku yang kecil ya dalam ilmu pendidikan Islam. Nah, sejarah pendidikan Islam itu adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi. Komponen pendidikan itu ada berapa banyak ya? Komponen pendidikan itu ada apa saja? Kurikulum. Kalau tujuan masuk komponen, tidak ya. Ada yang memasukkan. Ya, kurikulum itu komponen pendidikan. Apalagi guru, pendidik, peserta didik, metode, media, terus apalagi sarana itu masuk ke sarana. Yang terakhir apa? Kan harus dievaluasi ya. Evaluasi itu masuk komponen pokok. Jadi sejarah pendidikan itu ilmu yang membahas tentang berbagai aspek. Ada komponen pendidikan yang pernah terjadi oleh zaman Nabi ya. Seperti apa gurunya siapa, muridnya siapa, di mana belajarnya. Itu kan akan kita bahas nanti di kelompok 1 ya, pola pendidikan Islam di zaman Nabi ya. Gurunya siapa kan gitu ya, kemudian metodenya apa ketika di zaman Nabi, pakai media gitu. Zaman Nabi pakai, tapi apa gitu ya. Kemudian pokoknya dulu belum ada kan aing, kan di zaman Nabi kan belum ada aing. Belum ada kan, dengan apa dulu zaman Nabi, para sahabat, ulama rasyidin. Tapi pendidikannya berhasil ya, sampai Islam menyebar ke seluruh dunia gitu ya. Itu dengan apa metodenya, kemudian bagaimana mengevaluasinya ya, itu penting kita bahas. Nah, itu dalam sejarah. Jadi tentang fakta-fakta ya, tentang komponen fenomena yang terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam mulai zaman Rasulullah sampai sekarang. Mulai di Indonesia, pokoknya kan tadi pesantren salafiyah ya, jadi pesantren modern gitu ya. Kenapa ada SDIT, ada SMPIT ya, ada boarding school ya. Kemudian ada banyak sekarang istilah-istilah ya, pendidikan Islam berbasis apa gitu ya. Nah, itu perlu kita jelaskan ya. Dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sejarah Islam.
Nah sekarang kita kan lembaga ya. Lembaga itu adalah tempat ya, tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku. Ya. Pendidikan itu kan tujuannya untuk mengubah sikap, tingkah laku, berubah sikap, berpikir ya, knowledge, kemudian afektif dan psikomotor ya, ke arah yang lebih baik melalui interaksi. Nah dalam lembaga itu ada interaksi kan dengan lingkungan sekitar. Ya. Siapa lingkungan sekitar itu? Guru, interaksi dengan guru, interaksi murid dengan murid, kan ini lingkungan ya. Kan ini ya, ini juga kan lingkungan. Kalau dulu kan ini kursinya ini ya menghadap Ke depan semua. depan semua kan itu yang yang lama kan ya, namanya itu layoutnya dan tapi kan ini ini layoutnya Ibu, letter U ya Bu. Kemudian ada kelompok-kelompok, ada lingkaran, itu lingkungan ya. Ini lingkungan, ada alat lingkungan, ada AC ya. Ada gambar itu wakil presiden kosong. Ini kan lingkungan kelas, tetapi kelas ini kan terbatas. Dulu tidak ada kelas-kelas seperti gini kan, ya tidak ada kelas-kelas klasikal. Tapi kenapa ada kelas-kelas? Nah ini juga perlu kita bahas. Di zaman Nabi ada tidak belajarnya dengan kelas-kelas? Kan tidak ada. Ya. Tapi lembaganya dulu pertama dengan zaman Nabi itu kutab ya, kutab. Kemudian beralih atau masjid kutab. Pertama itu di rumah siapa? Al-Arqam Bani Al-Arqam kan itu. Nah itu rumah. Ya. Sekarang ada kan namanya rumah tahfidz ya. Itu dari sana. Rumah tahfidz ya ada ya. Rumah tahfidz itu terkenal kan sekarang. Rumah tahfidz itu berbentuknya apa? Seperti rumah atau pesantren? Pesantren ya. Tapi disebut rumah tahfidz, gitu kan? Kenapa? Nah, itu juga mungkin mengadopsi rumah Al-Arqam ya. Ketika zaman Nabi. Nah, itu lembaga ya. Kemudian beralih ke masjid, kemudian ke madrasah ya. Nah, itu perubahan itu harus dijelaskan. Banyak perubahan IAIN menjadi UIN, kan gitu ya. Itu juga kan sejarah. Ya, SKIP jadi IP, IKIP jadi universitas padahal IKIP. Tanya apa kan gitu ya. IAIN kenapa berubah menjadi UIN kan gitu ya. Nah, itu juga ingin apa gitu ya. Itu juga sejarah perlu dijelaskan. Dasarnya dari ayat apa gitu ya. Dari kan berubah YN menjadi UIN Bandung itu dasarnya dari surah Al-Imran ayat 190 191. Ayatnya apa? Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab alladzina yadhkuruna ulul albab. Jadi yang berubah menjadi UIN itu dasarnya kepada tadi ya ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka rabbana. Wahyu memandu ilmu. Ya motonya kan wahyu memandu ilmu. Atau kalau dalam buku itu apa tadi? Roda berputar. Bukan bukunya. ST. Tauhid. Bukunya roda berputar. Roda berputar. Dunia itu bergulir. Nah itu lembaga ya, lembaga Islam. Jadi sejarah lembaga itu nanti sejarah ilmu yang berkaitan dengan perkembangan sejarah pendidikan Islam gitu ya. Lembaga ya.
dari mulai dasar ya. Kalau dulu ada tidak istilah TK di zaman Nabi? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Ada TK, ada PAUD, ada RA ya. Sekarang ada apa namanya penitipan anak namanya apa? TPA ya. Sampah ya. Tempat penitipan anak kan non formal itu ya. Yang di situ di bawah PNF ya, pendidikan non formal. Nah, sekarang metode penulisan sejarah. Jadi metode menulis sejarah itu pertama deskriptif, komparatif, dan analisis sintesis. Selama ini kita itu menulis sejarah itu, mempelajari sejarah itu hanya deskriptif, menggambarkan. Padahal ada dua lagi yang penting, yang lebih menarik, komparatif dan analisis sintesis. Deskriptif itu kan menggambarkan sifat suatu keadaan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu dan hanya mengukur apa adanya, gitu ya. Jadi pokoknya pola pendidikan zaman Nabi, gitu kan, sebab-sebabnya, gitu ya. Pokoknya apa adanya. Tidak kemudian komparasi, membedakan fakta yang satu dengan fakta yang lain. Gitu ya, pokoknya di zaman Umayyah perbedaannya mengkomparasikan itu membandingkan ya pola pendidikan di zaman Nabi dengan di zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian di zaman Umayyah, Abbasiyah, kemudian modern, itu dikomparasikan. Kan ada studi komparatif ya, atau studi komparasi. Pokoknya pola pendidikan Islam di zaman Nabi dengan zaman sahabat, atau zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, itu mengkomparasikan ya. Nah, kalau analisis sintesis itu mengidentifikasi, memisahkan, membedakan komponen-komponen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi. Jadi dulu kenapa di zaman Abbasiyah itu kan jadi di 7 abad itu, terutama di zaman Abbasiyah ini ya. Abbasiyah itu kan terkenal dengan perkembangan ilmu ya, ilmu filsafat, kedokteran, itu ilmu ulama-ulama Al-Farabi Al-Kindi itu di abad Abbasiyah. Kenapa di zaman Abbasiyah itu maju ya dibandingkan dengan Umayyah, ya kan? Dianalisis ya, sebab-sebabnya ya diidentifikasi ya, diklasifikasi, dibedakan ya, dilihat komponen-komponennya, itu kan analisis ya, kemudian disintesiskan. Kan ada analisis, kalau analisis itu berarti apa? Mengidentifikasi, menjelaskan secara ini satu persatu kan juga analisis. Tapi kalau sintesis itu apa? Sintesis itu menyatukan ya tadi antara komponen satu dengan komponen yang lain sehingga menjadi terintegrasi. Jadi itu analisis sintesis. Jadi ada 3 metode penulisan sejarah. Nah, ruang lingkupnya ini ya zaman Nabi tadi sudah ya, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah. Ini sesuai dengan RPS ya, nanti tugas Bapak Ibu. Kemudian pada zaman kerajaan ya, kemudian pendidikan Islam pada masa di Indonesia, ya, kemudian modern. Itu ruang lingkupnya. Nah, manfaatnya apa? Sebagai cermin yang berusaha menafsirkan pengalaman masa lampau manusia dengan berbagai kejadian. Ya, cermin. Kita melihat dulu ya, kenapa maju, kenapa mundur, kan itu juga cermin untuk masa sekarang yang akan datang. Membuat kita paham mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari masa Rasulullah SAW sampai saat ini. Kita dapat mengambil manfaat dan proses sejarah pendidikan Islam tersebut agar kita dapat memecahkan problematika pendidikan Islam pada masa kini. Sekarang banyak masalah-masalah yang terjadi, gitu ya, masalah pendidikan. Tetapi dengan kita melihat atau mempelajari sejarah kan itu bisa tadi melihat kemajuan-kemajuan pada waktu dulu. Ada hal-hal yang perlu kita aktualisasikan atau empirisasikan kepada masa sekarang, gitu kan.
sekarang teknologi canggih, tapi justru hal-hal yang berkaitan dengan dengan uswah hasanah gitu ya, dengan contoh yang baik itu kurang gitu ya. Nah, padahal dulu ketika zaman Nabi tidak ada teknologi, tapi contoh-contoh gitu ya, hikmah itu sangat luar biasa sekali. Kemudian masih manfaat memberikan pembendaharaan perkembangan ilmu dan teori dan praktek untuk menemukan perspektif baru. Ya, perspektif itu apa? Pandangan, ya, tinjauan baru dalam rangka mencari relevansi Islam terhadap segala bentuk perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Ini masih manfaatnya menumbuhkan kesadaran komunitas, ya, menumbuhkan kesadaran komunal, ya, bukan hanya individual tapi komunal. Membangkitkan inspirasi dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Qasasihim. Jadi sungguh ada pada kisah-kisah mereka. Nah, dalam Al-Quran ada kisah ya. Kisah-kisah masa lalu kan ada ya. Kisah-kisah nabi-nabi dulu ya, umat-umat dulu. Itu harus dijadikan sebagai ibroh. Ibroh itu apa? Pelajaran, pengajaran bagi orang-orang yang berakal, ya, ulil albab. Jadi sejarah juga harus dijadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Artinya tadi dianalisis, disintesis, kemudian studi komparasi, gitu kan? Itu kan ulil albab itu tadi gitu ya, alladzina yatafakkaruna, berpikir, ya. Kenapa begini, kenapa begitu, apa yang menyebabkan maju mundur gitu ya, dan sebagainya. Kenapa sejarah itu barat sentris, kan itu perlu dianalisis ya. Jadi harus jadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kemudian membiasakan berpikir kontekstual. Tentu sejarah itu terjadi tidak lepas dari waktu, tempat, gitu ya. Al-Quran juga turunkan itu kontekstual, bukan tekstual, tapi kontekstual, sesuai dengan apa? Kejadian, ya, sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan kontekstual. Ada orang bertanya, ya, kan gitu ya, wayas'alunaka anil ahillah, wayas'alunaka anil khamri, gitu kan. Jadi ada orang bertanya, kemudian dijawab, kemudian terjadi. Jadi sejarah itu manfaatnya membiasakan kita kontekstual, bukan tekstual, gitu ya. Ada tekstual, ada kontekstual. Kalau kontekstual itu apa? Jadi menyesuaikan dengan situasi keadaan, gitu ya. Kan ada turun ayat itu kan tujuh sebabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran ayat, gitu ya. Maka Al-Quran turun tidak secara sekaligus, tapi secara berangsur-angsur, munajjam, angsur-angsur, kurang lebih 23 tahun. Nah tadi sesuai dengan ini, ya. Di ayat tentang haramnya minuman khamr kan tidak secara sekaligus, gitu ya. Ayat pertama turun itu menerangkan bahwa khamr ada itu kebaikan, ada manfaat, ada madarat. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi belum secara sekaligus Allah melarang minuman khamr. Karena pada waktu itu minuman khamr sudah menjadi bagian kebiasaan orang-orang Arab, gitu ya. Oleh Allah dijelaskan itu ada madarat, ada manfaat, tapi madaratnya lebih besar. Ayat kedua turun surat apa ini? An-Nisa, ya. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Jadi jangan mendekati sholat dalam keadaan kan itu ayat itu turun ketika sahabat ada yang sholat
bacanya salah kan, karena baru saja apa? Saya masih teler. Masih teler, sholat boleh teler, itu salah bacaannya. Maka ditegur oleh Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara. Al-kafirun. Ya, salah al-kafirun. Nah, baru yang ayat ketiga itu turun secara tegas gitu ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal rizqun fajtanibu. Nah, ya, jadi itu kontekstual kan, jadi ayat Al-Qur'an. Kalau minuman khamr langsung dilarang oleh Allah, itu orang Arab akan apa? Shock ya. Shock itu apa? Kaget kan? Kram. Jadi Allah itu sangat tahu gitu ya. Sangat tahu gitu, oleh karena itu kontekstual. Nah, secara awalan yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asarul ardu wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'at rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Awalam yasiru fil ardi. Nah ini, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Jadi bagaimana dulu ya umat Nabi dulu gitu ya. Ini kan berbicara kontekstual ya. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mengadakan perjalanan. Perjalanan di sini maksudnya apa? Kalau awalan yasiru fil ardi. Ya untuk apa? Untuk tadi ya menemukan jejak-jejak gitu ya. Jejak-jejak apa? Sejarah. Sejarah gitu kan. Sejarah Jejak petualang. Jadi sejarah masa lalu. Kita kan biasa kan ada perjalanan apa namanya? Rihlah ya. Rihlah kan itu untuk ini kan, untuk Tadabbur alam. Tadabbur alam. Boleh kemana gitu ya? Ke Jogja. Gaskan. Oke, gas. Sorry. Sudah ini ya. Oh habis berarti habis. Di-share Pak. Hah? Di-share material. Oh ini pasti di share. Tabakiakna aduh saya gitu. Mana? Kalau Iya. Ini zaman tahun berapa ini? Di Solo. ya 80-an Cuma nenek nenek. Ayeuna aya gede. Iya sih. Aya deui. Ada kan? Tarumbang ayah Pak. ya, sendal lili ya ya. Lili ge aya keneh masa lalu teh. Sejarah si Tasik, terima kasih. Itu Pak Hendra, kapan itu nanti minggu depannya? Udah besok beres? bisa Pak. Hilang apa? Besok bisa. Enjing gereng sih insyaallah. Semuanya ini. Oh di ini kan karena filenya. Buat eta mah nyetaknya lira. Bagus, bukunya bagus ya. Bagus. Tapi lu sok kayak wanita piro. Paling di ukuran bukunya di A5 di alitkeun. Sageng buku. B5. Ya, B5 bisa. Itu mah. ya itu saja ya. Terima kasih. Harus. Tapi ya Priyogi. Siap. Kalau bertanya buku itu aja langsung. Tentang SBS dan roda berputar. Ada berangan kecil lagi. Dari saya Saya udah biasa balik. Dunia terbalik, mana terbalik? saya ke masa Jadi minggu depan sudah mulai ini diskusi ya. siap. Kelompok 1
Angkat di atas ya, atas. Atas saya ya. Judulnya boleh saja tidak sesuai itu gitu ya. Jadi mulai judulnya supaya nanti makalahnya bisa nanti bentuk apa di artikel ya seperti kemarin gitu ya. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.